Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semua. Masya Allah. Saya sudah menikah, alhamdulillah sudah berjalan 25 tahun. Masya Allah Ustadz, saya bersyukur sama Allah bahwa kami justru masih terus dikasih nikmat. Alhamdulillah. Kok ya qadar Allah juga kami menikah di hari raya Idul Fitri, habis sholat Id. Itu Ka'bah, pintu Ka'bah tuh kira-kira di tembok ini. Jadi kami menikah di Mekah, Masya Allah. Di awal-awal kami melihat juga sebuah cobaan, karena pasti namanya orang menikah ingin punya keturunan. Salah satu keutamaan punya anak itu adalah doa anak yang soleh akan membuka jalan surga. Tapi kok Allah tidak mengodarkan kepada saya dan suami untuk dititipkan anak biologis, Pak Ustadz. Pasti buat suami, apalagi yang senang anak kecil, saya juga senang anak kecil gitu ya. Awalnya kenapa ya, selalu bertanya kenapa. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan, kesabaran kita menerima qadar Allah, karena Allah pasti punya maksud yang baik di balik itu. Dan hikmah itulah yang saya rasakan dan suami. Pada akhirnya saya dan suami diamanatkan, dititipkan banyak anak, banyak cucu yang juga harus kita pikirkan dan kita kasihi. Kita ikut asuh ya. Kenapa saya lebih senang untuk menganggap anak asuh? Karena saya tahu di dalam Islam Pak Ustadz tidak boleh mengadopsi. Boleh mengadopsi kalau itu memang ada garis darah, muhrim, dan juga disusui oleh kita ya. Sehingga itu bisa menjadi muhrim gitu ya. Tapi selebihnya enggak boleh. Nah ini ada 2 anak balita, ada juga di belakang. Yang satu berusia mau 3 tahun di rumah bersama kami. Yang satu mau 5 tahun. Dan sampai akhirnya ikatan batin itu terjalin begitu kuat Pak Ustadz. Antara saya dan suami dengan anak balita ini ya. Yang kita juga tidak pernah menduga. Tapi ini kan karena yang saya sebetulnya ada kekhawatiran dan bagaimana ya nanti pada saat anak ini sudah akil balik. Bahkan saya sering sekali waktu kalau saya sedang sholat pun gitu. Saya kepikir aduh ini anak dia baru umur 5 tahun. Saya dititipkan usia saya sekarang sudah 68, mau 68 tahun alhamdulillah. Jadi saya menghitung anak-anak laki akil balik umur berapa ya Pak Ustadz gitu ya. Karena ikatan batin kita yang begitu kuat. Bahkan dia sudah bisa tidak pakai pipis tuh waktu kecil. Dia nggak apa-apa saya temani, ya, karena saya harus mengajarkan juga bagaimana menjaga kesucian. Jadi dia belum bisa ambil tisu, ya. Saya udah ajar ambil tisu, dia lap bekas pipisnya, ya. Sekarang Pak Ustadz baru berapa bulan yang lalu saya surprise. Begitu dia lagi di kamar saya, dia mau ke toilet, ya. Ibu nggak, ibu sana aja, ibu sholat aja, ibu ngaji aja. Saya pokoknya nggak boleh katanya. Oh oke nak, berarti dia sudah tahu ya. Saya cuma ambilin tisu, oke. Nanti tapi habis pipis, ini dilap pakai tisu ya. Ya, udah. Nah inilah yang karena ikatan batin itu kan pasti juga itu juga pemberian ya berkat dari Allah saya pikir gitu ya. Bahwa saya dicintai oleh bukan anak-anak biologis itu saya syukuri. Dalam usia yang berbagai macam. Gitu ya. Apakah ada yang langsung saya asuh tinggal di rumah atau yang tidak ini ya. Nah ini bagaimana gitu ya. Harus saya menyikapi hubungan ini ke depannya ya, mengingat dia bukan anak biologis saya dan tidak ada hubungan darah. Itu saya. Terima kasih terima kasih Teteh. Baik, jadi sekali lagi Ahilman berterima kasih kepada Bunda Christine Hakim sudah hadir di sini. Ada 3 poin mungkin Bunda yang ingin AA sampaikan terkait dengan kisah yang tadi Bunda ceritakan. Yang pertama, setiap orang itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Maka tadi Bunda Christine menguatkan kita semua bahwa setiap orang punya fase ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya,
ada yang diuji dengan karyawannya, dan mungkin Bunda Christine Hakim termasuk yang diuji dengan keturunannya. Tapi tidak usah merasa khawatir berlebihan dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena sebagai orang beriman kita selalu yakin dan percaya di balik semua yang Allah hadirkan untuk kita, pasti Allah titipkan yang terbaik untuk kita. Setuju? Yang kedua, terkait dengan izin ya, adopsi anak atau mengambil anak. Di dalam agama kita kalau ditanya, AA boleh nggak sih kita mengadopsi seorang anak? Maka jawabannya, mengadopsi seorang anak merupakan hal yang diperbolehkan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah mengambil anak sebagai seseorang yang diasuhnya. Mungkin kita pernah dengar ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Itu di antara anak asuh yang kemudian hidup bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi betul bahwa tadi apa yang Bunda Christine Hakim sampaikan, ada rambu-rambu, ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Kalau ditanya, AA sebaiknya siapa atau anak yang mana yang mungkin bisa kita adopsi? Betul tadi, satu, memang kalau ada pilihan sebaiknya yang ada garis keturunan dari keluarga kita. Terus yang kedua, seseorang harus diperhatikan seperti apa hubungan mahramnya. Itu juga menjadi penting untuk dihadirkan. Maka jika hal itu sudah bisa kita perhatikan dan kita pastikan, maka silahkan. Dan ingat, mengurus satu orang manusia, maka dia mendapatkan pahala seperti mengurus banyaknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan untuk kita yang dititipkan anak, tolong jaga baik-baik anak kita. Beliau bertanya, AA, kan saya nggak punya anak biologis. Bagaimana nanti dengan izin ya, doa misalnya. Bunda sayang, di dalam hadis ketika Bunda menemukan kalimat ketika manusia terputus, ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sodakotin jariyatin, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tolong perhatikan di sini, anak soleh di situ ingat bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Tapi di hadis itu dituliskan walad. Walad itu anak manusia. Jadi sifatnya universal. Waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Jadi untuk kita, punten mohon maaf. Yang tidak punya anak kandung, jangan khawatir. Nanti yang doain saya siapa? Jangan khawatir, karena yang dimaksud anak soleh bukan hanya anak kandung. Tapi seluruh anak manusia yang kita jaga dia, yang kita berbuat baik kepada dia, dan dia mendoakan kita, maka doanya akan sampai kepada kita. Percayalah, walaupun mungkin Bunda tak ditakdirkan punya anak biologis, tapi Bunda ditakdirkan punya kesempatan berbuat baik kepada anak-anak yang pernah diasuh oleh Bunda. Nah yang ketiga terkait dengan hubungan anak sama orang tua, terutama kalau sudah balik. Sebenarnya bukan hanya untuk anak asuh ya, sama anak kandung juga kita harus perhatikan hubungan. Bunda kan izin ya, pasti ada fase memandikan anak. Ya enggak? Fase anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bunda harus ngasih batasan. Harus ngasih toilet trainingnya. Harus ngasih pendidikan toiletnya buat dia. Agar di waktu tertentu dia bisa mandi sendiri. Dia bisa menggunakan toiletnya sendiri. Sehingga kita terjaga. Bukan hanya anak asuh. Anak kandung juga harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita menjaga diri kita. Setuju?
Apalagi ini anak asuh yang tentu bukan mahramnya dengan kita. Maka sebaiknya kalau ditanya AA sampai usia berapa? Kalau perempuan biasanya lebih awal. Biasanya di usia 12, usia 13 dia sudah keluar menstruasi, maka sudah balik. Kalau laki-laki biasanya di usia 15 sampai 17 tahun. Dan itu pun juga ditandai dengan keluarnya air mani. Maka dari situlah kita harus mulai memberikan pelatihan dan pendidikan. Pada akhirnya kuncinya adalah iman dan ilmu. Maka siapapun hari ini yang berkeluarga, tolong kuatkan imannya, tolong kuatkan ilmunya. Karena iman dan ilmu itu yang jadi landasan agar kita bisa membesarkan anak dengan penuh kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tentu waktunya sangat sempit sekali, tapi mudah-mudahan bisa menjawab keresahan dari Bunda Christine Hakim. Insya Allah.